Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Januari tahun 2021, minggu terakhir dalam bulan Januari. Dan pagi hari ini kita akan membahas membuat pilihan yang bijaksana yang akan kita ambil dari kitab Amsal, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keenam. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami terima kasih kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau sudah melindungi kami sepanjang malam sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat, untuk mencari Engkau, mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti akan memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan urapi akan hamba-Mu untuk menyampaikan seluruh kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita ke Amsal pasal yang kedua, dan kita akan membaca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal ini ditulis oleh Salomo, anak Raja Daud. Pada permulaan daripada Amsal yang kedua ayat pertama ini, kita melihat sebuah kalimat kondisi, yaitu jikalau. Dan masih ada perkataan jikalau-jikalau lainnya, beberapa kali disebutkan di sini. Itu menunjukkan sebuah pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari kita dihadapkan dengan serentetan pilihan. Sejak bangun pagi sampai kita tidur di malam hari, kita membuat banyak sekali pilihan. Pilihan kita dimulai saat kita bangun pagi. Apakah kita akan sarapan atau tidak pada hari itu? Apakah kita akan minum kopi atau teh? Pilihan tentang pakaian yang akan kita kenakan. Makanan yang akan kita makan sepanjang hari. Janji yang akan kita jadwalkan. Orang yang akan kita temui. Waktu kita berangkat kerja. Apakah kita akan berangkat lebih awal pada hari itu? Bus mana yang akan kita naiki? Di mana kita duduk dalam bus tersebut jika masih ada beberapa bangku kosong? Apa yang kita lakukan setelah bekerja? Dan seterusnya. Pilihan penting lainnya yang akan kita ambil dalam kehidupan ini adalah agama apa yang akan kita anut. Siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita? Sekolah kejuruan apa yang ingin kita ambil? Dengan siapa kita ingin berteman? Dan sebagainya. Menjalani kehidupan yang nyaman dan memuaskan berarti membuat pilihan yang baik secara berkelanjutan. Nah, Amsal pasal yang kedua, ayat pertama sampai ke-6, yang barusan kita baca bersama-sama, dimulai dengan sebuah pilihan, yaitu, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Perkataan jikalau adalah sebuah pilihan yang diberikan kepada setiap orang yang membaca atau mendengar Amsal 2 ayat yang pertama ini. Di dalam menerima atau menolak nasihat yang diberikan. Dalam menerima atau menolak firman Tuhan yang kita dengar atau yang kita baca. Di dalam Amsal yang kedua ini bukan hanya kita disuruh memilih antara menerima atau tidak, tapi Alkitab juga secara jelas menunjukkan efek atau benefit atau keuntungan yang akan kita peroleh jika kita menerima kebenaran firman tersebut dengan hati terbuka.
Karena dalam ayat 2 dikatakan, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, jikalau mencarinya, yaitu hikmat ini seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah. Dan di sisi lainnya dikatakan, takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini keuntungan-keuntungan yang akan kita peroleh jika kita memperhatikan firman, menyimpannya di dalam hati kita. Dan berdasarkan firman tersebut, jika kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan, firman yang kita miliki tersebut di dalam hati kita yang adalah hidup akan menuntun kita untuk melihat sesuatu pada perspektif yang lebih besar, yang lebih luas, sehingga kita mengerti dan kita dengan lebih mudah dapat membuat keputusan-keputusan di dalam kehidupan ini. Kebanyakan masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini muncul akibat dari kurangnya akal sehat yang menyebabkan kebanyakan orang lebih mengikuti dan percaya kepada kebodohan. Akal sehat kurang, logika berpikir kurang. Orang hanya mendengar kemudian melakukan secara membabi buta. Jadi masalah hari-hari ini disebabkan akibat kurangnya akal sehat yang menyebabkan kebanyakan orang lebih mengikuti dan percaya kepada kebodohan. Kurangnya pengetahuan akan kebenaran menyebabkan orang memilih, saya ulangi, kurangnya pengetahuan akan kebenaran menyebabkan orang memilih sesuatu yang dianggapnya benar karena kebohongan yang diberitakan. Joseph Goebbels adalah seorang politikus Jerman pada saat Nazi Hitler. Dan ia juga adalah seorang ahli propaganda yang terkenal dengan teorinya yang mengatakan jika sebuah kebohongan diberitakan terus-menerus, maka kebohongan tersebut akan menjadi sebuah kebenaran. Pada abad ke-21 ini masih banyak orang yang menolak untuk belajar, menolak untuk mengisi pikiran mereka dengan pengetahuan yang sehat, sekalipun banyak buku-buku yang bermanfaat yang dapat dibaca untuk mengisi pikiran mereka dengan pengetahuan yang sehat. Yang terutama adalah Alkitab yang mengisi macam-macam petunjuk-petunjuk. Walaupun sudah ribuan tahun usianya, Alkitab ini tetap saja masih relevan dengan kehidupan kita pada abad ke-21 ini. Karena itu miliki Alkitab, baca, renungkan. Karena kurangnya pengetahuan yang sehat, maka orang-orang ini membuat pilihan berdasarkan apa yang diberitakan kepada mereka. Dan mereka terjebak dalam ketidaktahuan mereka akibat mengikuti kebodohan yang disebabkan karena kemalasan mereka sendiri. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 10-15. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10-15. Dan untuk ini saya menganjurkan untuk membaca kitab bahasa Inggris dari versi New King James Version karena terjemahnya jauh lebih baik. Nah, Kisah Para Rasul 17 ayat 10-15 ini menceritakan pada kita bahwa orang-orang Yahudi dari kota Berea adalah orang-orang Yahudi yang berbeda dari orang-orang Yahudi yang berada di Tesalonika. Mereka ini lebih berpikiran terbuka daripada orang-orang di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka menerima firman dengan segala kesiapan. Jadi mereka datang dengan hati terbuka, siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian menyelidiki Alkitab setiap hari untuk mencari tahu apakah hal-hal ini memang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Yahudi Berea ini tidak menerima mentah-mentah apa yang mereka dengar dan apa yang diajarkan kepada mereka. Mereka melakukan bagian mereka dengan menyelidiki kebenaran dari segala sesuatu yang mereka dengar, yang diajarkan kepada mereka. Dengan demikian, mereka tidak mudah disesatkan karena mereka tahu kebenaran dan mereka memiliki pengetahuan yang baik akan kebenaran. Beberapa kesulitan
dalam membuat pilihan muncul dengan pilihan yang mungkin menyenangkan dalam jangka pendek, tetapi pilihan menguntungkan kita untuk jangka panjang. Tetapi pilihan menguntungkan kita untuk jangka panjang dalam waktu yang pendek belum tentu menguntungkan kita dalam waktu jangka yang panjang ini. Jadi apa yang enak, yang terlihat, yang menguntungkan, seakan-akan menguntungkan dalam jangka waktu yang pendek, belum berarti itu menguntungkan kita di masa yang akan datang. Misalnya, memilih makan sekali lagi sebelum tidur tengah malam akan sangat merugikan dalam jangka waktu panjang. Bukan hanya berat badan akan bertambah dan menjadi tidak terkontrol oleh perilaku ini, namun juga kesehatan seperti meningkatnya kadar lemak dalam tubuh yang pasti memiliki banyak efek samping lainnya dalam jangka panjang dan dapat merugikan kesehatan kita di masa yang akan datang. Contoh lainnya yang dapat merugikan kita dalam jangka panjang adalah menunda-nunda secara terus-menerus apa yang dapat kita kerjakan saat ini. Menunda akan membuat pekerjaan menumpuk dan berakhir dengan kinerja yang tidak baik. Contoh yang menguntungkan untuk jangka panjang misalnya, pergi ke gym untuk berolahraga daripada duduk di rumah sambil nonton TV dan makan makanan yang tidak sehat, tinggi kolesterol. Nah, setiap orang pasti pasti pernah membuat keputusan yang salah dalam memilih. Jika salah pilih baju yang dibeli, tidak masalah. Salah memilih pasangan hidup karena ketidakpedulian terhadap sifat dan karakternya akan berakibat menderita dalam pernikahan tersebut. Dalam skop yang besar, masyarakat dalam sebuah negara dapat memilih pemimpin yang salah karena kurang pengetahuan akan program kerja pemimpin tersebut atau ketidakpedulian akan pilihannya akibat mengikuti dan percaya kepada kebodohan berita-berita yang disebarkan melalui propaganda-propaganda media arus utama, mainstream media. Jika kita mengabaikan atau merasa tidak peduli terhadap integritas seorang calon pemimpin dalam hal moralitas, maka bukan hanya kita yang menderita, tetapi anak cucu kita pun ikut menderita akibat pilihan yang kita jatuhkan atas calon pemimpin yang tidak bermoral tersebut. Kebinasaan timbul akibat kurangnya pengetahuan akan pilihan yang akan kita ambil. Bukankah hal ini juga merupakan sebuah pilihan bahwa setiap orang berkewajiban untuk memiliki pengetahuan sebelum menjatuhkan pilihannya? Jadi kita harus melakukan bagian kita dengan mengumpulkan informasi yang benar, bukan mendengarkan berita-berita hoax. Apakah solusinya? Solusinya adalah miliki rasa ingin tahu lebih banyak tentang sesuatu yang kita pilih, miliki pengetahuan yang benar dengan membaca buku-buku yang bermutu, serta mendengarkan berita dari sumber-sumber terpercaya. Miliki pengetahuan yang cukup tentang mobil yang akan dibeli, pasangan hidup yang akan dinikahi. Sebelum mendaftar sekolah, miliki terlebih dahulu pengetahuan tentang sekolah tersebut, serta mengerti mengapa engkau ingin mengambil jurusan tertentu dan apa yang ditawarkan sekolah tersebut. Sebelum mendaftar pekerjaan, miliki pengetahuan yang cukup tentang company di mana engkau ingin bekerja. Pelajari visi dan misi company tersebut, serta apa yang engkau ingin capai pada saat engkau memutuskan untuk mendaftar di company tersebut. Dalam memilih pemimpin bangsa, kita sekalian wajib mengerti tentang visi dan misi pemimpin bangsa yang akan kita pilih. Kita harus mengerti rekam jejak mereka. Kita harus mengerti karakter mereka dan mengerti apakah mereka memegang dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan pastikan bahwa calon pemimpin tersebut adalah orang yang berkredibilitas dan berintegritas. Jika kita lalai dan tidak melakukan bagian kita untuk mengumpulkan data-data tentang calon pemimpin yang akan kita pilih, dan calon pemimpin tersebut berdasarkan rekam jejaknya adalah seorang yang tidak dapat dipegang kata-katanya, seorang yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur,
seorang yang tidak menghormati dan mencintai Tuhan, seorang yang tidak berkredibilitas dan berintegritas, maka kita ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang akan timbul akibat memilih seorang calon pemimpin yang salah. Dalam memilih agama, dalam memilih agama apa yang akan kita anut, kita pun berkewajiban untuk mengerti sosok pribadi yang memperkenalkan agama tersebut, serta apa yang diajarkan agama tersebut. Apakah sosok yang memperkenalkan agama tersebut dapat secara pasti menceritakan dan menggambarkan tentang siapa Tuhan itu, siapa nama Tuhan itu, di mana kediaman Tuhan itu, dan bagaimana dapat sampai ke tempat kediaman Tuhan yang disebut surga itu. Jaminan apa yang dapat diberikan oleh sosok yang memperkenalkan agama tersebut bahwa kita sebagai pengikut agama tersebut dapat dijamin untuk dapat sampai ke tempat kediaman Tuhan di surga. Perbedaan apa yang kita jumpai antara agama yang satu dengan agama yang lain? Nah, dalam kehidupan ini kita akan menemukan bahwa setiap agama pasti mengajarkan kebaikan kepada setiap pengikutnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kebaikan berdasarkan standar siapa? Manusia, yaitu sosok yang memperkenalkan agama tersebut untuk pertama kali, ataukah standar Tuhan dalam hal kebaikan ini? Jika itu standar Tuhan, apakah perbedaan antara kebaikan manusia dan kebaikan Tuhan itu? Kita harus mengerti, manusia dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Sedangkan kebaikan Tuhan itu konstan, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Karena itu Yesus rela mati sekalipun kita dalam keadaan berdosa. Tujuannya adalah untuk menebus orang berdosa dengan membayar upah dosa tersebut dengan kematiannya. Inilah kebaikan itu yang ada tanpa bersyarat dan selalu konstan. Setiap agama pasti menceritakan tentang siapa Tuhan itu dan bagaimana caranya untuk dapat sampai ke tempat kediaman Tuhan di surga. Masalahnya adalah, apakah sosok pendiri agama tersebut berasal dari surga sehingga ia tahu di mana surga tersebut dan dia dapat menceritakan tentang siapa Tuhan itu karena secara pribadi ia memang kenal dengan Tuhan karena ia memang berasal dari surga. Sampai saat ini kita hanya mengenal satu sosok yang berasal dari surga yang dapat menceritakan jalan ke surga secara tepat dan dapat menceritakan dan menggambarkan siapa Tuhan itu karena ia memang berasal dari surga. Karena ia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini perkataan langsung daripada Yesus Kristus yang mengajak kita semuanya untuk mengikuti dia karena dia jalan satu-satunya untuk dapat sampai ke Bapa di surga. Sosok ini adalah Tuhan sendiri yang menjelma sebagai manusia yang kita kenal sebagai Yesus. Jadi sosok yang dapat menggambarkan tentang surga karena ia berasal dari surga, yang dapat menggambarkan, menceritakan tentang Tuhan karena dia bergaul erat dengan Tuhan, adalah sosok yang berasal dari surga karena dia memang bergaul erat dan tinggal di sana sehingga dia dapat menceritakan segala sesuatunya tentang surga dan pemilik surga, yaitu Allah Bapa itu. Dan Tuhan yang menjelma sebagai manusia ini yang dapat menceritakan segala-galanya kepada kita adalah Yesus. Jadi Yesus adalah jelmaan Tuhan, sehingga Tuhan yang adalah roh tidak berwujud karena dia adalah roh yang tidak terlihat menjadi terlihat, yang tidak teraba dapat diraba di dalam Yesus Kristus. Dia adalah penggenapan firman yang menjadi daging yang diam di tengah-tengah kita. Setelah kita mengumpulkan data-data yang benar ini, bukankah lebih mudah bagi kita untuk mengambil keputusan agama mana yang akan kita anut? Mungkin pertimbangan yang paling mendasar pada saat membuat pilihan adalah untuk memastikan pilihan yang kita buat sesuai dengan tujuan utama yang kita miliki, di mana firman Tuhan sebagai moral tertinggi menjadi junjungan dan panutan kita dalam menentukan pilihan kita. Jika kita memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadi mandiri secara finansial suatu hari nanti dan ingin membangun karier yang sukses, maka membuat keputusan untuk berpesta pora sampai larut malam
dengan melibatkan banyak obat-obatan dan alkohol akan menyebabkan masalah dan kesengsaraan di kemudian hari, terlepas dari seberapa baik rasanya semuanya itu pada saat ini. Mungkin pesta itu terkait dengan tujuan penting agar diterima dan disukai oleh orang lain, tetapi bertentangan dengan moral, tujuan karier, dan keuangan yang dapat merusak tujuan yang ada untuk masa depan dalam jangka panjang. Nah, memahami dinamika pilihan dapat membantu meningkatkan, sekali lagi, memahami dinamika pilihan dapat membantu meningkatkan keputusan yang kita buat. Pada dasarnya, pilihan apapun melibatkan setidaknya dua opsi. Keduanya memiliki pro dan kontra yang terkait dengannya. Mungkin pada awalnya terlihat bahwa salah satu opsi tidak memiliki banyak hal yang menguntungkan sama sekali. Tetapi fakta menunjukkan bahwa jika saja kita bersedia berhenti sejenak, sebelum mengambil tindakan atas pilihan kita dan berdoa kepada Dia yang mengetahui segala-galanya, bahkan Ia mengetahui segala-galanya sebelum sebuah cerita dimulai, sebelum sebuah sejarah dimulai. Dia tahu akhirnya. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 46 ayat 10. Kalau dibaca dalam versi New King James Version, dia mengatakan declaring the end from the beginning. Mendeklarasikan akhir sejak awal. Nah, maka jika kita bertanya kepada Dia yang mengetahui segala-galanya ini, kita akan menemukan bahwa pikiran kita tidak sinkron dengan hikmat yang akan kita peroleh saat kita berdoa untuk meminta hikmat dari Dia yang memilikinya dengan limpah dan mau menganugerahkan hikmatnya bagi siapapun juga yang meminta daripadanya. Dan Tuhan yang Maha Besar itu akan memberikan tanpa hitung-hitungan kepada kita. Siapa yang kurang berhikmat, kata Alkitab, mintalah daripada Dia. Tuhan secara sukacita, secara rela memberikan hikmat itu kepada kita yang memintanya. Dan kita harus mencari dan mengejar, kata Alkitab tadi, seperti mengejar emas dan perak. Karena barang berharga apapun tidak dapat menggantikan hikmat. Hikmat menduduki kedudukan yang tertinggi. Pada saat keraguan dalam mengambil pilihan muncul, berhenti sejenak. Ambil waktu untuk menggumulkannya dalam doa. Cari hikmat Tuhan. Cari hikmat yang berasal dari Tuhan. Renungkan dan pahami situasi yang ada. Dan dengan hikmat yang Tuhan berikan, maka kita akan dapat membuat keputusan atas pilihan yang ada. Yang terutama dan terpenting dalam mengambil setiap keputusan adalah apakah keputusan yang kita akan ambil tersebut sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti tujuan dari pilihan yang akan kita ambil dan itu harus sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus. Amsal 2 ayat 1-6 secara jelas mengajarkan kepada kita sekalian faedah daripada menuntut hikmat. Tadi telah kita bahas pintas faedahnya. Cara kita membuat pilihan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan kita miliki tentang sesuatu yang akan kita pilih. Jika pengetahuan yang kita miliki adalah salah, maka pilihan kita pun akan salah. Namun jika pengetahuan yang kita miliki akurat, maka pilihan kita pun akan menjadi lebih baik. Jadi yang menentukan itu adalah pengetahuan yang kita miliki. Karena itulah Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Bukan hanya tidak berpengetahuan dalam hal rohani, dalam hal menyimpan firman Tuhan di dalam hati, tetapi juga pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Kita wajib belajar, wajib mengisi pikiran kita dengan informasi-informasi yang benar. Agar kita dengan mudah di masa yang akan datang membuat pilihan-pilihan kita. Misalnya dalam menentukan pilihan pasangan hidup.
kita harus memiliki pengetahuan tentang siapa dia yang akan kita pilih menjadi pasangan hidup kita. Kita harus mengerti dan mengetahui secara persis tentang kepercayaannya, perilakunya, karakternya, sikapnya, kebiasaannya, keluarganya, pola pandangnya terhadap masa depan, pola pandangnya terhadap keluarga yang baik itu seperti apa. Kita harus mengerti emosinya seperti apa. Pada prinsipnya mengerti tentang roh, jiwa, dan tubuh seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan. Jangan izinkan perasaan kita mendikte keputusan kita. Kita akan menyesal. Jadi pada saat marah, jangan mengambil keputusan. Pada saat jatuh cinta, jangan buru-buru mengambil keputusan. Nah, ini dia orangnya. Love at first sight ditunggangi oleh perasaan. Dan kita harus mengerti dan menyelidiki terlebih dahulu segala sesuatu yang bersangkutan dengan orang yang akan kita pilih menjadi pasangan hidup. Dalam memilih pemimpin pun, kita harus mengerti bukan hanya visi dan misi mereka, tetapi juga kepercayaan mereka, karakter mereka, dan kemana mereka ingin membawa kita selaku pemimpin. Selain itu, kita juga harus memiliki pengetahuan tentang rekam jejak mereka. Selidiki, jangan mendengar dari apa kata orang, karena orang yang benci kepada pemimpin tersebut dapat memanipulasikan atau memberikan propaganda-propaganda yang menjatuhkan. Kita harus memiliki informasi yang akurat dan benar tentang siapa mereka dan apa yang mereka lakukan selama ini. Jika kita memilih pemimpin dan karakter yang bertentangan dengan standar Alkitab, maka kita ikut bertanggung jawab terhadap pilihan kita tersebut pada saat pemimpin tersebut bertindak sewenang-wenang. Pilihan apapun yang akan kita ambil, pelajari terlebih dahulu opsi-opsi yang ada. Prioritaskan yang terpenting, namun tidak bertentangan dengan moral maupun standar Alkitab. Jika kita membaca Alkitab secara teratur, maka kita akan mengetahui hati Tuhan. Kita pun dapat belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain yang tercatat di dalam Alkitab, sehingga kita dapat menghindari untuk melakukan kesalahan yang sama. Kita juga dapat belajar dari kesalahan-kesalahan masa lampau kita dengan mengambil keputusan yang lebih bijaksana agar kesalahan masa lampau tidak terulang lagi. Firman yang telah kita simpan dalam hati kita akan berbicara kepada kita, akan memberi petunjuk kepada kita tentang pilihan-pilihan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena pilihan-pilihan yang akan kita ambil akan sesuai dengan standar Alkitab. Orang Israel, perhatikan baik-baik. Orang Israel menjerit dan menangis kepada Tuhan untuk dibebaskan dari perbudakan yang telah mereka alami selama 400 tahun. Kemudian Tuhan mendengar jeritan mereka, mendengar tangisan mereka. Dan kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Namun apa yang terjadi? Ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan mereka dari perbudakan dengan memberikan tanda-tanda agar orang-orang Israel dapat mengetahui bahwa ia Musa benar-benar utusan Allah. Mereka pun masih meragukannya, sekalipun mereka melihat. Segera setelah mereka meninggalkan Mesir untuk menikmati kemerdekaan yang Tuhan janjikan kepada mereka, mereka menyalahkan Musa karena tidak memiliki makanan favorit untuk dimakan. Mereka menggerutu dalam banyak hal kepada Musa yang adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dalam segala hal, mereka ingat Mesir, makanan mereka, kebiasaan mereka, dan sekarang mereka berada di padang belantara. Mereka menggerutu menyalahkan Musa, padahal mereka yang menjerit kepada Tuhan untuk dibebaskan. Artinya, mereka tidak mengambil tanggung jawab atas permintaan mereka. Bagi Tuhan mudah untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan di bawah pemerintahan Raja Firaun yang sudah berlangsung 400 tahun dalam pemerintahan itu. Yang tidak dapat Tuhan lakukan adalah tidak dapat melarang orang Israel untuk tidak memikirkan setiap detik
untuk kembali lagi ke Israel. Bukan, untuk kembali lagi ke Mesir maksud saya. Jadi yang tidak dapat Tuhan lakukan itu adalah tidak dapat melarang orang-orang Israel untuk tidak memikirkan untuk kembali lagi ke Mesir. Jadi mereka membawa Mesir di dalam hati mereka, karena itu mereka mengomel terus. Mereka menggerutu dalam banyak hal kepada Musa yang adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membebaskan mereka dari penderitaan mereka selama 400 tahun di bawah Raja Firaun. Bukankah mereka yang menjerit dan menangis kepada Tuhan untuk dibebaskan dari perbudakan? Bukankah ini sebuah pilihan yang mereka ambil dan sampaikan kepada Tuhan dalam bentuk jeritan dan tangisan atas penderitaan mereka? Bukankah mereka juga mengetahui bahwa makanan mereka akan berbeda pada saat mereka berkelana melewati padang belantara? Ini adalah pikiran dan naluri alamiah manusia sejak awal. Manusia membuat pilihan namun menolak bertanggung jawab atas pilihan mereka, bahkan melemparkan tanggung jawab mereka kepada orang lain. Bukankah Adam dan Hawa melakukan hal yang sama? Mereka menolak untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka yang salah dan mereka saling menuduh satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat coronavirus menyerang seluruh belahan bumi, virus corona tidak membeda-bedakan antara orang kaya dan miskin. Tidak membeda-bedakan antara petinggi masyarakat atau rakyat jelata. Antara anak-anak, orang dewasa, atau orang yang sudah lanjut umurnya. Virus corona menyerang siapapun tanpa pengecualian. Berita pun menjadi simpang siur. Ada yang benar dan ada yang tidak benar. Setiap orang berkewajiban mencari berita yang benar dari majalah-majalah kedokteran yang berbobot, majalah kedokteran yang terpercaya. Pada saat dunia menyatakan bahwa wabah virus corona menjadi pandemi karena virus ini menyebar di wilayah yang luas di mancanegara dan benua, kepanikan pun muncul seiring dengan pandemi ini. Kita menjerit, minta tolong dari Tuhan. Ingat baik-baik, kitalah yang menjerit, minta tolong dari Tuhan untuk menyediakan penangkal virus ini dalam bentuk vaksin. Persis seperti orang Israel yang dibawa perbudakan 400 tahun tersebut meminta untuk dibebaskan. Saat ini pun kita menjerit untuk minta dibebaskan dari serangan virus corona ini dengan memberikan vaksin, ibaratnya Musa datang untuk membebaskan kita dari hantaman penyakit virus corona ini. Nah, pada saat vaksin berhasil ditemukan oleh para ahli riset, dan pada saat ini dunia memiliki beberapa macam jenis vaksin, di mana vaksin yang tersedia dilisensikan untuk penggunaan darurat untuk mengembangkan kekebalannya dalam tubuh manusia. Manusia lupa akan jeritannya kepada Tuhan untuk menyediakan vaksin dan mulai mempertanyakan keamanannya karena berhasil ditemukan dalam waktu yang relatif singkat. Bukankah itu oksimoron, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita minta? Ingat akan jeritan manusia agar Tuhan memberikan hikmat kepada para ahli untuk menemukan vaksin dalam waktu yang singkat. Setelah vaksin tersedia, manusia mundur dari pilihan mereka, bukan? Para ahli, Bapak Ibu Saudara sekalian, telah mempertimbangkan antara risiko dan keuntungan. Telah mempertimbangkan antara risk versus benefit yang akan diperoleh oleh orang yang menerima vaksin yang tersedia pada saat ini. Pilihan untuk menerima vaksin atau tidak adalah pilihan masing-masing individu. Menerima vaksin sekalipun bukanlah berarti engkau telah bebas dari menjalankan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah untuk tetap mengenakan masker, tetap tetap mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Mencuci tangan harus dengan sabun dan digosok tangannya selama 20 detik sebelum dibasuh dengan air yang mengalir. Protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah tetap harus dilakukan sekalipun engkau telah menerima vaksin COVID-19. Apa yang harus kita lakukan ketika Alkitab tidak berbicara langsung dengan situasi yang kita hadapi dan keputusan yang kita buat?
Apa kata Alkitab tentang membuat keputusan? Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Alkitab secara jelas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan memberikan hikmat dan marifat kepada kita. Hikmat dan marifat ini bukan hanya mengenai siapa Tuhan itu, tetapi juga mengenai hal-hal lain yang kita butuhkan dalam membuat keputusan dalam kehidupan ini. Jadi, kita dapat mempergunakan hikmat dan marifat yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat keputusan. Sudah barang tentu hikmat dan marifat ini berjalan seiring dengan usaha kita mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan tersebut. Semakin banyak informasi yang benar, semakin banyak informasi yang akurat yang kita kumpulkan, semakin mudah bagi kita untuk membuat keputusan-keputusan yang ada di depan kita. Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, artinya mulut Tuhan, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Terimalah, sebuah anjuran, pilihan, terimalah firman Tuhan itu dengan hati terbuka. Firman yang mana? Sesuai dengan topik khotbah kita pada hari ini, maka firman yang bermanfaat bagi kita sehubungan dengan topik ini, yaitu membuat pilihan yang bijaksana. Maka firman yang bermanfaat bagi kita yang tertanam dalam hati kita adalah firman yang berhubungan dengan keputusan yang akan kita ambil, yaitu hikmat dan marifat. Apakah perbedaan antara hikmat dan marifat? Hikmat yang dari Tuhan, yang langsung dari Tuhan, adalah pengetahuan yang Tuhan tempatkan dalam hati kita atas dasar pewahyuan. Sedangkan marifat adalah pengetahuan dan kepandaian yang kita dapati dari hasil pembelajaran kita. Hikmat Tuhan hikmat Tuhan berbeda daripada hikmat manusia. Hikmat manusia terbatas dari apa yang mereka ketahui dari hasil pembelajaran mereka. Hikmat Tuhan tidak terbatas. Pada saat kita terbatas dengan pengetahuan, dengan hikmat yang kita miliki akibat pembelajaran kita, mendadak Tuhan mewahyukan sesuatu tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Inilah hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan akan memberikan pengetahuan seiring dengan hikmat yang Dia berikan kepada kita. Semuanya berasal dari Tuhan, berdasarkan pewahyuan. Tuhan memberi petunjuk-petunjuk. Lihat, Nuh belum ada buku-buku pada waktu itu, belum ada tata cara bagaimana membangun sebuah bahtera. Tuhan memberikan pewahyuan kepada dia dengan melengkapi Nuh dengan ukuran-ukuran yang persis tentang bagaimana membuat bahtera tersebut. Dan Tuhan memberikan dia kepandaian, kepintaran, pengetahuan. Semuanya diwahyukan kepada Tuhan bagaimana cara membuatnya. Nah, kalau hikmat dan kepandaian dari yang manusia miliki sendiri dari hasil pembelajaran sangat terbatas dari apa yang kita ketahui dari hasil pembelajaran tersebut. Kalau seorang dokter yang sekolah kedokteran 8 tahun, 10 tahun, dia memiliki kepintaran tersendiri tentang ilmu kedokteran itu sendiri. Apakah dia menjadi seorang ahli bedah, apakah dia menjadi seorang ahli mata, dan sebagainya. Bahkan di dalam ilmu kedokteran itu sendiri, seorang yang ahli dalam bedah umum bukan berarti dia dapat melakukan bedah jantung yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus. Jadi ini terbatas. Dan seorang dokter tidak memiliki pengetahuan yang dalam tentang bagaimana membuat sebuah mobil. Pengetahuannya berbeda di dalam hal ini. Pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Pengetahuan manusia terbatas. Dengan demikian, hikmat manusia yang berasal dari apa yang dipelajarinya terbatas. Nah, untuk itu kita perlu hikmat yang berasal daripada Tuhan atas dasar pewahyuan ilahi. Mengapa Alkitab menekankan pentingnya memiliki hikmat dan pengetahuan serta kepandaian? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, mari kita selidiki apa yang Alkitab katakan. Amsal 3 ayat 13-15 berkata sebagai berikut. Amsal 3 ayat 13-15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang mendapat hikmat itu disebut berbahagia.
Orang yang memperoleh kepandaian juga disebut berbahagia. Ayat 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi ternyata orang yang memiliki hikmat dan memperoleh kepandaian tersebut jauh lebih beruntung dibandingkan dengan mendapatkan perak atau emas. Karena segala-galanya benda-benda yang berharga ini tidak dapat menyamai hikmat. Dengan hikmat kita dapat memiliki lebih daripada apa yang ada di hadapan mata kita. Misalnya, jika seekor monyet kita berikan $100.000 dan kita berikan 2 tandan pisang, monyet akan memilih pisang karena dia tidak mengetahui value daripada $100.000. Jika kita diberikan hikmat dan diberikan 1 kilogram emas, orang akan memilih emas terlebih dahulu pada saat-saat genting atau memilih hikmat. Misalnya Anda sedang dalam keadaan terbenam, apakah kita memilih emas atau kita menggunakan hikmat yang ada pada kita? Bagaimana cara kita selamat? Hikmat, kata Alkitab, menduduki peranan yang lebih penting daripada sesuatu yang lain. Nah, kita harus menggunakan hikmat kita pada saat-saat tertentu. Itu terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Amsal 8 ayat 10 sampai 11 dan ayat 19. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ayat 19. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Ayub 28 ayat 15 sampai 19. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Jadi hikmat itu tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Ayat 18. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Memiliki hikmat lebih baik daripada memiliki mutiara, kata Alkitab. Permata krisolit, ayat 19. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Ayat Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Sekali lagi, Amsal 16, ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita telah mendengar apa yang dikatakan Alkitab tentang hikmat, pengetahuan, dan kepandaian ini. Jika kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maka kita harus mau menjadi pelaku firman itu dengan mengejar hikmat, pengetahuan, dan kepandaian lebih daripada mengejar emas dan perak atau benda-benda berharga lainnya. Bagaimana cara kita bekerja di kantor? Bukankah dengan sungguh-sungguh agar kita mendapatkan posisi yang baik dengan gaji yang baik? Dan gaji yang kita terima dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, bukan? Apakah kita mengejar hikmat dengan sungguh-sungguh juga? Dengan hikmat yang kita miliki, kita dapat mencapai lebih lagi dalam hidup ini. Hasil riset Bapak Ibu Saudara sekalian mengatakan bahwa kecerdasan emosional atau emotional intelligence sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam hidup ini. 80% dari keberhasilan ditentukan oleh kecerdasan emosional dan hanya 20% oleh kadar kecerdasan atau IQ, Intelligence
quotient. Hikmat meningkatkan kecerdasan emosional. Sekali lagi, hikmat meningkatkan kecerdasan emosional. Karena itu, milikilah hikmat. Karena hikmat itu meningkatkan kecerdasan emosional, di mana keberhasilan di dalam kehidupan ini 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional dan hanya 20% oleh kadar kecerdasan atau IQ. Karena itu Alkitab berkata, milikilah hikmat itu. Kitab Ayub, Bapak Ibu Saudara sekalian, ditulis pada abad keempat sebelum Masehi. Kitab Ayub ditulis pada abad keempat sebelum Masehi. Sedangkan kitab Amsal ditulis sekitar tahun 1008 Masehi. Jadi kecerdasan emosional itu telah dibicarakan oleh Alkitab jauh sebelum kecerdasan emosional itu diperkenalkan oleh Peter Salovey dan juga John Mayer pada tahun 1990. Nah, tentang kecerdasan emosional ini baru diperkenalkan dan diaktifkan, disebarkan pada tahun dan diajarkan sejak tahun 1990. Jadi baru-baru ini. Sedangkan kecerdasan emosional itu yang kita miliki melalui hikmat telah dibicarakan di dalam Alkitab jauh sebelumnya. Karena hikmat itu memiliki tempat yang tertinggi, milikilah hikmat itu. Kita perlu mengosongkan dompet kita untuk dapat memiliki hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Saya ulang sekali lagi, kita perlu mengosongkan dompet kita untuk dapat memiliki hikmat, pengetahuan, dan kepandaian seperti yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kita membuat pilihan dengan menggunakan hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Pada saat engkau mendapati dirimu berhenti sejenak untuk menentukan pilihan yang akan engkau buat, pertimbangkan opsi-opsi yang ada secara mendetail dan temukan aspek pentingnya. Perhatikan sasaran yang lebih bernilai tinggi yang ada, yang engkau ketahui secara sadar saat engkau mempertimbangkan opsi. Ambil nilai yang tertinggi. Jika engkau dapat menemukan tujuan sebenarnya pada saat engkau mempertimbangkan opsi-opsi yang ada, di mana dalam pertimbangan tersebut engkau mengkalkulasikan antara resiko yang ada versus keuntungan, risk versus benefit yang akan kau peroleh dalam menentukan pilihanmu, maka pilihanmu akan menjadi lebih jelas. Pilihan yang akan kau ambil harus konsisten dan sejalan dengan aspek dan nilai kehidupan yang engkau miliki berdasarkan standar Alkitab. Jika engkau mengetahui arah tujuan kemana engkau ingin pergi, maka hal ini akan memudahkan engkau untuk mengarahkan kendaraanmu sesuai dengan tujuan kemana engkau ingin pergi. Bahkan pada saat ada jalan yang ditutup karena ada perbaikan jalan misalnya, engkau pun akan sangat dengan mudah menentukan arah yang mana yang akan engkau ambil agar sampai di tempat tujuanmu, karena engkau mengetahui arah tujuan kemana engkau ingin pergi sejak awal. Yang terpenting adalah engkau harus konsisten, persisten, dan selalu sejalan dengan nilai-nilai hidup yang engkau miliki dalam membuat pilihan di antara opsi-opsi yang ada. Sehingga engkau pun tidak dapat dipengaruhi oleh berita-berita hoax, berita-berita bohong, ataupun propaganda-propaganda yang ada. Jangan pernah membuat pilihan berdasarkan pilihan orang lain. Orang lain membuat pilihan karena nilai-nilai hidup yang mereka miliki mungkin berbeda dari nilai-nilai hidup yang engkau miliki. Jadi jangan ikut-ikutan belok ke kiri mengikuti banyak orang atau mengikuti orang banyak. Jika engkau tahu bahwa untuk sampai di tempat tujuanmu engkau harus belok kanan, ya belok kanan, jangan ikut belok kiri hanya karena orang lain semuanya belok kiri. Jika engkau tahu bahwa nilai-nilai moral seorang calon pemimpin sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral kehidupan yang engkau miliki berdasarkan Alkitab,
di mana nilai-nilai kehidupanmu, di mana nilai-nilai kehidupan yang dimiliki calon pemimpin tersebut merusak nilai-nilai moral yang luhur yang dapat membawa murka Tuhan, maka engkau berkewajiban untuk tidak memilih calon pemimpin seperti itu untuk menjadi pemimpinmu, sekalipun kata-katanya ramah dan lembut. Untuk ini saya ulang sekali lagi, jika engkau tahu bahwa nilai-nilai moral seorang calon pemimpin sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral kehidupan yang engkau miliki berdasarkan Alkitab, di mana nilai-nilai kehidupan yang dimiliki calon pemimpin tersebut merusak nilai-nilai moral yang luhur yang dapat membawa murka Tuhan, maka engkau berkewajiban untuk tidak memilih calon pemimpin seperti itu untuk menjadi pemimpinmu, sekalipun kata-katanya ramah dan lembut dan dipenuhi dengan janji-janji yang muluk-muluk. Engkau harus berani berkata tidak dan harus berani menolak untuk setuju dengan calon pemimpin tersebut. Pilihan yang akan kita ambil harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan sebagai rangkuman saya sebagai summary-nya adalah, milikilah hikmat dengan belajar memiliki informasi yang benar dari sumber yang benar. Dengan demikian kita akan mengerti dan juga memiliki pengetahuan dan kepandaian. Dan sekalipun kita telah berhikmat dan hikmat kita itu sangat terbatas, kita masih bisa meminta hikmat daripada Tuhan. Tuhan akan mewahyukan itu kepada kita. Nah, hikmat dari Tuhan ini tidak terbatas. Itu memiliki tempat yang sangat tinggi di dalam kehidupan kita dan harus kita kejar. Lebih daripada mengejar emas dan perak di dalam hal ini. Dan untuk itu kita harus bersekutu dengan Tuhan. Dan yang kedua, dalam mengambil keputusan-keputusan, hendaklah kita berhenti sejenak. Berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk melalui hikmat yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada di depan mata kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah kebenaran firman-Mu ini tumbuh di tanah yang subur, sehingga boleh menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Berkati setiap telinga dan hati yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu ini. Dan tolong kami agar kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menuntun kita di jalan yang benar, membaringkan kita semua di padang yang berumput hijau, bahkan menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun jalan kita sehingga kebajikan kemurahan belaka mengikuti kita yang selalu setia mengikuti Tuhan. Sehingga kita pun berada di mana Dia berada. Dan biarlah Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat Engkau masuk, diberkati saat Engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu. Apa yang Engkau kerjakan, Tuhan berkati sehingga Engkau boleh berhasil. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pernikahanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita pada hari ini dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua kita yang menerima berkat berkata, amin. Atas izin Tuhan, kita bertemu kembali minggu depan. Stay safe and well.